Oke, kita sudah live. Hmm, ya, oke, tes. Selamat malam teman-teman. Ya, malam ini kita akan memulai bitrate kita ya, talk kita ya. Sebelumnya, ya, oke. Ya, malam, tuh, Kak Ivi. Halo, selamat malam. Malam. Kedengaran jelas kah suara aku? Jelas. Suara saya gimana? Apakah juga jelas? Jelas juga. Sip. Hmm, oke. Baik, kita mulai aja ya. Uh, Talk-nya ya. Mm-mm. Oke, ya, selamat malam semuanya teman-teman, Sobat Bitre dan juga follower dari Kak Ivi yang sudah join. Selamat malam, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk join Bitalk pada malam hari ini. Nah, malam ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik ya. Jadi topik kita kalau di poster adalah trading happy, kantong happy, aku happy. Nah, kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita itu tidak terpengaruh emosi sehingga trading kita jadi naik turunnya nggak stabil gitu. Dan untuk sebagian besar masyarakat umum itu memang trading bisa dianggap sebagai pekerjaan yang santai, tapi juga di komunitas yang lain atau sebagian masyarakat yang lain, trading ini juga mungkin ada yang bilang setengah judi gitu, karena bisa membuat emosi kita itu naik turunnya cukup ekstrim gitu. Nah, memang trading itu tidak sepolos itulah. Jadi memang cukup banyak hal yang memang perlu kita kuasai, khususnya juga keahlian dalam mengendalikan diri ya yang akan kita bahas hari ini. Topiknya adalah seputar trading psychology ya teman-teman Sobat Fitrit. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Kak Olivia Cahyadi, yang merupakan Financial and Investment Content Creator. Nah, kita langsung aja sapa Kak Ivi. Selamat malam Kak Ivi, gimana kabarnya? Kabar baik, William. Gimana kabarnya? Juga. Nah, malam ini teman-teman, nantinya kalau ada pertanyaan boleh langsung diketik di kolom komentar maupun di kolom question ya. Jadi nanti bisa dipencet bubble tanda tanyanya itu teman-teman mau kasih pertanyaan. Kalau mau komen pun juga silahkan. Kita di sini santai tapi juga cukup serius yang kita bahas malam ini. Nah, mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, mungkin Kak Ivi bisa memperkenalkan diri, profilnya, background-nya, kesehariannya seperti apa, supaya kita semua di sini bisa lebih mengenal Kak Ivi seperti apa gitu. Oke, thank you, Will. Salam kenal teman-teman Bitrate. Mungkin ada yang udah follow, ada yang belum follow aku. Nama aku Olivia Cahyadi, atau biasa dikenalnya Ivi Cahyadi. Aku adalah seorang financial and investment content creator gitu. Jadi ya basically suka sharing-sharing lah, baik di story atau bikin konten ya di Instagram Reels atau feed gitu. Kurang lebih gitu sih. Terus apalagi ya, aktifnya tuh dari sebenarnya masih baru ya, baru dari pertengahan 2020 deh udah mulai aktif sharing gitu. Karena menurut aku topik ini cukup menarik ya, dan saat itu belum banyak dibahas. Hmm, Oke ya, teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram dari Kak Ivi ya, @ivi_cahyadi. Jadi nanti teman-teman bisa dicek Instagramnya dan juga follow Instagram kami ya, @bitrate_eliotition. Nah, sebelumnya kita dari Bitrate juga mau kasih outlook dulu mengenai IHSG ya. Jadi kali ini saya mau share sedikit mengenai outlook kami IHSG seperti apa.
Apakah ini, nah ini sudah masuk ya untuk kamera belakangnya. Nah, ini adalah chart IHSG di TradingView, kodenya composite daily ya time frame-nya. Saya cuma pakai simple moving average 20 saja untuk memberikan gambaran kira-kira ini harga akan bergerak kemana dan secara price action-nya seperti apa gitu. Nah, selama 1 minggu terakhir itu kalau kita langsung aja tarik garis gitu ya. Nah, harga IHSG ini kan memang kelihatan menolak untuk turun ya. Jadi memang sempat nyentuh membentuk new low baru, tapi di sini juga harganya juga langsung rebound gitu, sempat nyentuh 6622, kemudian closingnya di 6664 gitu. Nah, ini ada peluang harga di minggu ini bisa aja menguji resistensinya di 6740. Kemudian nanti selanjutnya akan berpotensi untuk bergerak paling tidak secara Fibo itu bisa ke sekitar area 6767 sampai 6815 untuk target overshoot-nya ya. Jadi mungkin selama 1 minggu hingga 2 minggu ke depan harga IHSG akan bergerak ke area di sini 6767 sampai 6815. Selama support fraktal pentingnya di 6622 ini nggak ditembus gitu. Jadi selama harga tidak breakout support ini ya masih ada peluang untuk harga naik lagi ke 6767 sampai 6815. Kita mau cari Fibonacci clusternya ya kira-kira ada di area yang 50% sini ya. Jadi ini kemungkinan besar area sini ini 6760-an sampai 6780 ini area resistance yang cukup kuat seperti itu. Dan sekarang pun harga sudah ditutup di atas moving average 20 ya. Jadi ini bisa jadi sebuah konfirmasi untuk short term-nya harga IHSG ini bisa melanjutkan penguatannya. Oke, sepintas untuk IHSG seperti itu outlook-nya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke topik ya. Jadi kita akan bahas mengenai psikologi trading supaya kita kalau trading itu happy, kantong kita happy. Secara tradingan pun proses kita bisa menjalani proses trading kita dengan tenang dan happy juga. Nah, sebelum kita mungkin bahas lebih jauh ke trading, mungkin kita akan bahas mengenai investasi sebentar ya, supaya kita pasang dasar yang cukup jelas terlebih dahulu teman-teman. Nah, menurut Kak Ivi itu sebenarnya investasi itu secara umum itu apa sih gitu dan seberapa penting untuk kita ini berinvestasi, dan yang sering orang-orang itu salah paham itu apakah investasi dan trading itu sama. Nah, menurut Kak Ivi seperti apa? Oke, investasi dan trading ya. Ya, betul. Oke, kalau kalau dari kita yang di market gitu, investasi trading itu kan dibedakan dari jangka waktunya gitu ya. Kalau investasi ya ibaratnya kita kayak nanam pohon lah gitu ya, dari bijinya sampai jadi buah gitu kan. Dengan jangka waktu lebih lama gitu. Terus memang kita pun kayak merawat apa yang kita investasikan gitu. Sedangkan kalau trading itu kan lebih ke kegiatan transaksi jual beli lah, lebih short term gitu. Jadi ada harga murah beli, kalau ada harga tinggi jual, kurang lebih seperti itu. Kalau dari definisinya sendiri. Nah, terus tadi kan William juga nanya seberapa penting investasi ya. Betul, betul. Oke, investasi itu sebenarnya memang bisa aku bilang itu disarankan. Itu disarankan investasi, melakukan investasi. Tapi kita perlu lihat situasi dan kondisi juga sebenarnya sih. Gitu. Ya, Jadi kita bisa sama ratain bahwa semua orang itu harus dan wajib investasi. Kayak gitu. Karena tiap orang itu pasti beda-beda, William. Ada mungkin yang udah ada privilege gitu ya. Udah ada ya, privilege, dia istilahnya hidupnya udah nggak usah pusing. Harus kerja keras lah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dia bisa langsung next step langsung ke investasi gitu. Tapi kan ada juga mungkin teman-teman di sini yang masih harus bekerja nih, punya
generation, mungkin buat orang tuanya, buat anaknya, buat dirinya sendiri gitu loh. Nah, dengan tipe-tipe masyarakat yang berbeda seperti ini, kita rasanya kurang bijak ya kalau kayak kita langsung kayak, oh lu harus investasi deh. Ya, Pokoknya kayak itu udah paling bener gitu kan istilahnya. Mungkin kan kalau kita sering dengar nasihat-nasihat keuangan seperti itu, pokoknya investasi aja. Masa nggak bisa sih cuma ngatur duit doang, ngatur mm, budget, masa sih nggak bisa 50-30-20 gitu ya, kan simpelnya. Nah, tapi mungkin yang sering kita lupa gitu ya, atau beberapa financial advisor juga lupa gitu, mungkin ada yang miss, bahwa tiap orang itu beda-beda, kebutuhannya beda-beda, dan mereka mungkin ada tanggung jawab lain yang dipenuhi. mm, Gitu. Jadi investasi itu memang bisa dibilang merupakan salah satu privilege gitu. Investasi itu bahkan bisa dibilang merupakan salah satu tujuan gitu. Mungkin untuk teman-teman di sini yang masih merintis gitu ya, investasi itu udah kayak impian gitu loh. Pokoknya as long as gue bisa investasi itu udah bersyukur deh gitu. Jadi investasi itu memang penting, disarankan, tapi jangan dipaksakan ya, seperti itu. betul, Mm-mm. betul. Memang eh, ya di zaman sekarang ini kita pun yang sering bikin konten juga sering lihat konten-konten itu, wah kalau financial freedom kita harus segera investasi, segera begini, segera begitu. Jadi rasanya tuh dunia ini tuntutannya banyak gitu, Iya, kayak kita harus ketinggalan mulu ya. ini itu, terus tuntut apa kata orang nanti gitu, kapan Mm-mm. orang kalau aku nggak begini nggak begitu. Nah itu salah satu dasar yang penting untuk psikologi sebuah sistem trading, atau mungkin trader itu kok mengatur psikologisnya juga penting untuk mengatur ekspektasi dan juga berproses, termasuk yang tadi Kak Ivi bilang ya, investasi memang penting tapi ya kita nggak usah tergesa-gesa dulu nih. Nah Betul, ini betul. bagaimana kita itu bisa mengatur mindset kita maupun secara emosi, psikologi kita itu supaya trading maupun mungkin investasinya kita ini lebih baik gitu dibandingkan let's say kalau kita ya udah pokoknya aku investasi, ya kalau pokoknya aku trading nih ya harusnya kan cuan gitu, cuman kan biasanya orang lupa untuk ngatur psikisnya maupun mindsetnya. Ah, ah, Yang ah. tepat menurut Kak Ivi itu seperti apa untuk cara ngaturnya? Cara ngatur psikologi ya, Ya, gitu ya. Biar bisa dibilang biar nggak asal-asalan deh gitu ya. ya betul. Atau kalau sudah mulai panas itu kita nggak kelewatan lah mungkin Ah, tradingnya ah. atau investasi. Biasanya banyak yang FOMO nih Will ya, kalau ada ketinggalan kalau ada ketinggalan apa langsung kejar, langsung kejar, langsung kejar gitu ya. Nah, em, sebenarnya kalau aku bilang plainly kayak udah teman-teman gak usah khawatir lah, gak usah FOMO, nanti juga ada koreksi gitu kan. Kadang kan kita sering dengar nasihat kayak gitu ya. Tapi nasihat kayak gitu kan lebih mudah dikatakan gitu Mm-mm. loh. Jadi kita kelabakan gitu ya. Jadi menurut aku memang textbooknya adalah jangan FOMO gitu. Tapi uh, eventually kita pun akan melewati masa-masa FOMO itu Mm-mm. gitu ya. Jadi nasihat jangan FOMO itu tidak bisa diterapkan dalam satu malam gitu ya. Ya, Memang teman-teman ya kalau aku bilang ya aku pun juga melewati fase itu loh gitu loh. Aku melewati mm-mm. fase FOMO tuh kayak gimana sih, bener-bener yang kayak aduh ketinggalan nih gitu kan. Jadi harus beli. Tapi ujung-ujungnya ya ada yang naik, ada yang turun, ada yang cut loss gitu kan. Ya, betul. Jadi fase-fase itu memang kalau aku bisa bilang jangan teman-teman hindarin gitu, justru teman-teman harus lewatin gitu ya, mau untung kayak mau loss kayak mau nyangkut gitu ya, teman-teman Mm-mm. lewatin aja biar teman-teman itu dapat ada gregetnya lah gitu, biar Ya, teman-teman belajar gitu, oh gini tuh rasanya FOMO, nggak enak ya FOMO sebenarnya gitu kan. Jadi kita nggak fokus, nggak konsen gitu kan, terus terkesannya lebih asal-asalan gitu ya. Jadi pertama kalau ada FOMO-FOMO gitu ya sebenarnya boleh lewatin aja tapi jangan FOMO terus gitu, jangan kelamaan, ya, teman-teman belajar juga gitu ya. Kalau FOMO udah salah ya udah belajar dari situ, terus biar nggak FOMO itu juga kan
teman-teman bisa diskusi nih gitu ya, diskusi mungkin sama grupnya gitu ya, atau misalnya sama kalau Bitrate nih ada suka reply story gitu ya, kalau ada komunitasnya juga bisa diskusi di situ Ya. gitu. Sama bisa follow trading plan juga. Nah, belajar bikin trading plannya seperti apa gitu. Belajar juga kalau trading kan mungkin lebih bacanya di chart ya, di candlestick-nya. Jadi Betul. belajar baca flow-nya seperti itu. Gitu sih. Kurang lebih biar kita tradingnya tuh lebih waras kali ya gitu. Iya. Nggak terburu-buru atau Benar, eh, nggak kelempar-lempar ke ekstrim kanan atau ke ekstrim di kiri gitu. benar. Walaupun kadang-kadang kalau trading kan memang identiknya tuh identiknya trading itu kan sesuatu yang cepat gitu ya. Jadi Ya, harus cepat beli terus cepat jual. betul. Ya kan, banyak kan masih pada FOMO nih gitu, Mm-mm. masih pada biar nggak ketinggalan kereta deh gitu, padahal trading itu kan macam-macam nih, ada yang scalping, ada yang day trade gitu Mm-mm. ya, ada yang swing trading juga gitu, jangka waktunya macam-macam kayak gitu. Ya, 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 memang itu yang gimana ya? Memang itu tantangannya di sana gitu. Jadi bedanya trader yang sukses itu di cara mengatur dia, cara dia mengatur ekspektasinya, Mm-mm, emosinya gitu. Supaya mm-mm. kebawa sama apa ya, harapan kalau kita ini harus cepat dapat uang di pasar saham Betul, atau misalnya betul. kalau cut loss itu kayak aduh aku rugi nih, padahal itu sebetulnya pengaman gitu supaya kita nggak kebablasan gitu ruginya kali ya. Mm, Nah mm-mm. itu sesuatu yang cukup apa ya, cukup sering jadi tantangan dan kesulitan untuk teman-teman menerima realita di pasar saham maupun juga Mm-mm. financial yang lain gitu sebagai seorang trader gitu. Eh, nah sebetulnya kenapa sih kok orang-orang itu kayak sulit untuk apa ya, menerima kayak ya kita pelan-pelan aja gitu di market, yang penting konsisten, cuannya diatur, tradingannya juga sesuai dengan trading plan. Itu kok kelihatannya orang-orang tuh kesulitan gitu sebagian besar kok saya lihat di sosmed gitu ya. Ah, Terus kalau mereka juga merasa harus cepat gitu. Kenapa kok harus cepat mm-mm. gitu? Kenapa kok ternyata eh, nggak ada yang janjian kompakan banyak orang itu seperti itu Mm-mm. gitu. Apakah memang ini apa itu setan tanda petik di dalam market yang godain kita kita yang mau masuk gitu, atau gimana kalau menurut KIV gitu? Kenapa pada mau cepet-cepet gitu ya, istilahnya kayak habis Nggak beli tenang, langsung pengen naik gitu ya. dan kayak nggak mau rugi sama sekali Ah, gitu. ah, ah. Mungkin kalau kayak gitu ya apa ya? Ya kita nggak bisa terlepas dari sosial media juga sih, Will, sebenarnya gitu Hmm, ya. Eh, di sosmed kan mungkin kalau teman-teman yang di sini follow banyak influencer, apalagi yang suka eh, kan pasti ada yang ngepost lah, ini nih lagi hijau segala macem gitu ya. Kita tuh ngerasa kok kayaknya salah beli nih gitu ya. Kita jadi lebih suka membandingkan gitu loh. Ini iya. saham gue salah nggak ya gitu? Saham gue kok masih di sini-sini aja, atau mungkin bahkan saham gue kok turun tapi saham dia kok naik gitu ya. Hmm, Sebenarnya kan yaitu perputaran aja gitu, maksudnya ya at the end tuh kalau memang analisa teman-teman benar sesuai trading plan, dia akan hmm, naik anyway gitu kan, hmm. cuman perkara waktu gitu, jadi cuma nunggu doang, sabar sih gitu. Jadi kenapa pada mau cepet-cepet ya, aku lihat sekarang karena lebih ke pengaruh sosial media sih, Will, Hmm, gitu. Jadi kayak banding-bandingin lah intinya. iya, 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 Dan iya. mungkin pada pengen cepet kaya kali, kadang kan trading gitu kan, pengen cepet kaya Nah, kan. cepet kaya, gampang, dan Nah, enak gitu. Soalnya bisa remote kan sekarang kalau betul. mau trading. Trading. Heeh. Ya, 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 ya. Nah, kalau Kak Ivi gimana apa tuh menghadapi realita yang banyak orang-orang ngepost di sosmed gitu? Gimana supaya waktu Kak Ivi trading itu tetap tenang itu, apa yang Kak Ivi lakukan gitu? Menghadapi mereka yang suka ngepost di sosmed gitu ya. Hmm, Sebenarnya itu sih apa ya? Ya terserah mereka lah gitu. Itu kan sosial media mereka juga kan.
Ya, ya. Aku istilahnya kalau ngeliat gitu kayak oh ya udah aja gitu, mungkin emang lagi rezekinya lah gitu, toh nanti Mm, aku juga akan ada rezekiku sendiri sih, aku selalu bilang itu ke diri aku gitu ya. Maksudnya mm, mm. kayak um, saham tuh kan ada banyak ya, dan naiknya bukan yang itu aja, pasti muter lah Ya, gitu. betul. Mungkin kalau teman-teman lihat kok dia kayak cuan mulu gitu, Mm, ya mm, bisa jadi dia researchnya jauh lebih banyak daripada teman-teman gitu. Teman-teman mm, mungkin researchnya cuma kayak 1 jam, dia mungkin bisa 4 jam, 6 jam gitu ya. Jadi stock picknya dia bisa lebih banyak gitu. Tapi Mungkin ya. kan balik lagi, teman-teman ada waktu nggak research segitu lama Mm, gitu. mm, Kalau teman-teman nggak punya waktu research segitu lama, ya teman-teman let's say cuma punya stock pick 2 deh atau 3 gitu. Sedangkan mm. yang lain bisa sampai 10 gitu ya. Ya. Tapi lihat kondisi juga yang tadi aku bilang, kalau teman-teman nggak punya waktu sebanyak itu, ya udah teman-teman pilih stock picknya yang memang sesuai nih sama proses teman-teman juga kayak Mm, gitu. Jadi disesuaikan lagi sih Will gitu. ya, 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 Hmm, ya. Nah, itu kan tadi Kak Ivi juga bilang kalau Kak Ivi pun yakin sama trading plan-nya Kak Ivi gitu. mm-mm. Jadi, misalnya pribadi Kak Ivi pun tetap trusted lah, maksudnya Kak Ivi percaya sama analisa, itu tinggal tunggu waktu. Nah, gimana caranya supaya bisa sampai yakin nggak sama analisa sendiri dan tetap sabar gitu menunggunya. Itu kan menunggu itu kan yang hari-hari ini tuh sulit gitu loh. Orang-orang tuh kan pinginnya cepet, lapar bikin mie instan 5 menit jadi gitu lah. Atau kalau trading misal lagi beruntung gitu, lagi hoki ya masuk mungkin 1 2 3 hari langsung cuan. Nah itu ilmu sabarnya Kak Ivi gimana? Terus Kak Ivi bisa yakin sama analisa Kak Ivi sendiri itu gimana caranya gitu? Kayak sebenarnya sampai tahap gimana sih bisa yakin sama analisa sendiri tuh juga eh, nggak dalam waktu yang sebentar ya gitu. Terusnya Aku gitu. juga masih belajar nih biar kayak ini masih bisa kok guys istilahnya gitu loh, kayak aku harus yakin nih sama analisaku sendiri gitu ya, walaupun kadang-kadang memang kan suka ada yang bilang jelek lah marketnya kayak gini, sahamnya kayak gini, bla 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 gitu kan. Tapi kalau kita analisanya based on data, based on fact gitu ya, ya Hmm, kalau investasi kan kita baca laporan keuangan ya, kurang lebih seperti itu ya, kita ya, lihat bisnisnya seperti apa gitu. Kalau bisnisnya masih growing gitu ya, harga saham tuh akan mengikuti gitu kan. mm, Kita kan ya mungkin teman-teman yang udah lama di market juga tahu harga saham itu kan mengikuti performanya lah, performa si perusahaan tersebut kan, kinerjanya kayak gitu sih. Untuk belajarnya itu, untuk belajar biar yakin ya, um, aku through ups and down juga sih, kadang-kadang kayak baru baru ijo dikit nih aku tepe mm, gitu kan, ya, sedangkan aku tuh kayak ya, ya. aduh masih yakin gitu sebenarnya, kayak yakin gak yakin gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya belajar gitu kan, aku mikir ya udah berarti next time aku kalau udah yakin ya emang harus yakin gitu, nggak bisa setengah-setengah gitu. Jadi dibarengin dengan keyakinan itu, dibarengin dengan dasar sih gitu ya, Ya, dasar apa nih gitu. Nah dasarnya juga menurut aku ya ada mm, dua, teman-teman mau invest atau mau trading gitu. mm, Kadang-kadang nih Will, yang sering kejadian, yang sering aku temuin nih ya, niat awalnya investasi nih, udah yakin investasi gitu ya. mm, Mungkin contohnya kayak yang saham paling terkenal di BCA aja gitu ya. ya, Udah ya, yakin invest di BCA nih, gitu kan. Pokoknya bahkan udah kayak, pokoknya gue akan hold BCA tuh 5 tahun, 10 tahun, karena udah pasti naik gitu kan. ya, Tapi nanti baru hold sebulan, tiba-tiba ada berita jelek lah, ada ini itu, terus BCA koreksi maybe 10%, kan udah nah, mulai goyang tuh biasanya. Kadang kan suka ya, kayak gitu kan, baru kena dikit udah goyang. Jadi balik lagi nih teman-teman, pada saat awal beli memang untuk invest atau trading, karena pendekatannya akan beda gitu ya, ya kan. Kalau trading kan sama trade nya pasti beda. bener, kadang yang sering aku temuin tuh kayak gitu, suka kecampur istilahnya. Jadi kayak Hmm, beli untuk invest tapi plannya seperti itu.
Ya, 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 ya. Memang ya pada intinya adalah by proses lah ya. Karena Mm-mm. KIV sudah prosesnya nggak nyamannya itu udah dilewatin dan nggak terlalu pusing harus berhasil sekarang lah atau berhasil cepat Iya, gitu. iya, Iya, iya. harus sabarnya itu sih bener-bener emang latihan sih Will gitu, latihan sabar gitu. Ya, Mau dibilang ini kok nggak naik-naik ya, ini kok kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Coba bayangin tuh Pak, apa Palo Keng Ho gitu ya, kayak hari ini apa Gajah Tunggal naiknya segitu gila. Tapi dia udah hold dari kapan tahu gitu. nah, Itu hold-nya itu sudah berapa lama sabar. itu kan nggak banyak kan tahan gitu. Iya bisa nggak Ya, tahan seperti itu gitu ya. Mungkin bisa ya, itu harus latihan kayak gitu. ya, 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 ya. Nah, kalau memang trading kan cukup banyak orang yang bilang kalau trading itu bisa cepat kaya gitu. Sebenarnya kan di cepatnya itu bukan Mm-mm, eh, mm-mm. kayanya gitu. Nah, itu eh, kan perlu diubah. Nah, eh, kalau sudut pandangnya Kak Ivi mengenai trading bisa cepat kaya itu gimana? Apakah itu 100% benar, setengah benar, atau nggak benar sama sekali gitu? Soalnya kan juga cukup banyak tuh orang-orang di luar sana yang bilang, ya aku habis trading ini itu Mm-mm. eh, satu setengah tahun, 1 tahun sudah sekian hasilnya gitu. Eh, kita yang di luar ini jadi kayak, ya enggak ini beneran cepet kaya kelihatannya gitu, tapi kok rasanya aku kok jalanin nggak segampang itu. Iya. Nah, point of view-nya Kak Ivi gimana itu? Em, istilah trading biar cepet kaya ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau aku bilang trading bisa bikin kaya nggak bisa gitu. Mm. Tapi yang sering jadi salahnya adalah pakai kata-kata cepet. Gitu. Mm-mm. Trading itu bisa bikin kaya bisa, tapi bukan dalam waktu yang cepat di pandangan aku ya gitu. Karena Mm-mm. kita butuh belajar gitu. Kita nggak tiba-tiba ujuk-ujuk muncul di pasar modal terus seminggu bisa trading gitu, Ya, seminggu langsung ikut trading gitu ya. Kita nggak kayak gitu juga. Trader-trader besar itu pasti udah pernah melalui loss terbesar mereka lah, aku jamin gitu. Nah, yang membedakan kan cuman mereka itu keluar dari market atau mereka masih stay di market gitu. ya, ya, setelah Eh, lewatin prosesnya itu ya. betul. Kadang-kadang kan teman-teman trader di sini mungkin kayak, aduh, baru loss nih, baru cut loss gitu ya. Mm-mm. Kayaknya trading bukan buat gue deh gitu. Tapi teman-teman tuh punya impian trading cepet kaya, itu kan jadi nggak sinkron gitu ya, jadi agak-agak beda gitu. Nah, jadi kalau trading bisa cepet kaya, apalagi buat anak-anak mungkin Gen Z zaman sekarang ya yang baru lulus terus udah ke expose nih sama trading, mereka udah ke expose sama investasi segala macem. Ya, ya. Cita mereka mau jadi trader profesional gitu ya. Um, faktanya yang harus teman-teman tahu adalah ya teman-teman harus belajar dulu gitu. Semua tuh memang butuh proses. Bahkan trader pun gitu ya, kayak trader-trader yang kita kenal gitu ya, mereka pasti loss dulu gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung ijo gitu. Sebenarnya Mm-mm. kok terus cuan itu juga nggak baik lah buat kita. Aku Ya, ngeliatnya gitu. ya, Iya, jadi kita kayak ngerasa di atas awan lah. Kita udah paling pinter, udah paling bener gitu kan. Nah, yang kayak gitu sebenarnya yang harus ditaker nih, harus dihindarin gitu. Nanti kalau kita over trade, kalau trading itu kan sebenarnya juga ada berhubungan sama emosi ya Will ya. ya, Kalau pasti. kita emosinya udah nggak stabil nih, apalagi emosinya udah modenya udah mode balas dendam nih abis cut loss gitu ya. Itu Kredit. biasanya sangat disarankan untuk mundur dulu dari pasar modal Mm-mm. gitu. Mundur sementara nih, ngademin dulu deh biar nggak panas-panas banget. Ya, Tujuannya apa? Biar ngademin ini tuh tujuannya tuh biar waras dulu aja. Jadi teman-teman itu trading tuh bukan gara-gara aku balas dendam nih harus dapat segini gitu kan, biar modalnya nggak hilang lah, let's say gitu ya. ya, Biasanya kalau kesannya udah by emosi gitu ya, itu itu gampang banget deh dikerjain bandar istilahnya gitu kan. iya. Tiba-tiba habis teman-teman beli malah ARB lagi kayak gitu. Jadi mungkin hilangkan mindset trading bisa cepat kaya ya. Gitu. Mm. Trading bisa bikin kaya bisa, tapi melalui proses juga. Nah,
kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Nah, itu memang apa ya? Proses masing-masing lah. Mungkin teman-teman sekarang sedang di perjalanannya sampai mana dulu itu? Apakah Betul. masih di awal? Awal ya better ekspektasinya disesuaikan. Mm-mm. Nah, kalau OTW menuju trader sukses bersabar dulu seperti ya pengalamannya Kak Ivi, aku juga ada pengalaman gitu juga buru-buru nggak Mm. gitu. Kalau sudah sukses ya tetap ingat ini memang bukan apa itu namanya kayak lottery win gitu sekali menang langsung Uh-uh. cuan 50% ke atas lah, Betul. kecuali memang sudah nah itu beda cerita, cuman umumnya pun nggak segitunya gitu. Nah, kalau kita apa bahas lebih dalam lagi nih, Mm-mm. itu kan ya, sebetulnya orang-orang tuh salah nangkep tuh tentang resiko sama taking profit ya atau rewardnya yang bisa kita dapatkan lah. Yang umumnya kita sering dengarkan risk to reward ratio gitu. Jadi Mm-mm. Mm-mm. lalu patungnya adalah kita menghitung resiko dulu baru rewardnya seperti apa gitu. Mm-mm. Nah, sedangkan cukup banyak orang-orang itu adalah yang dilakukan itu rewardnya dulu yang dihitung sampai lupa resikonya gitu. Jadi ini harusnya resistance masih jauh, targetnya kalau lihat Vivo projectionnya masih jauh, tapi ya nggak dibandingin sama resikonya seberapa Ah, gitu. Yang penting masuk FOMO atau uh, mungkin nggak FOMO tapi over PD aja sampai lupa pasang cut loss atau ngitung resiko. Nah, sebetulnya tuh mindset mengenai resiko dan reward yang mungkin bahasanya apa ya, balance gitu lah, yang sehat itu seperti apa dalam trading gitu kan. Kak Ivi juga salah satu trader yang juga cukup berpengalaman nih, itu mm. uh, gimana kita menempatkan resiko dan rewardnya itu pas gitu supaya trading kita lebih ya lebih happy, lebih aman ya, pastinya lebih cuan juga gitu. Mm. Oke, tentang Uh, reward ya, ya. reward sama Nah, risk-nya gitu. jadi kalau risk itu sih, tadi benar sih kata William, kita kadang-kadang terlalu mikirin tuh cuannya doang ya. Kita cuma Hmm. mikirin resistennya nih berapa nih gitu, tapi kita nggak mikirin udah di supportnya di berapa gitu ya. Kadang-kadang Oh. resistennya let's say masih bisa 10 tick deh gitu, padahal kalau udah terjun tuh bisa lebih bawah lagi gitu ya. Jadi Nah, itu. dalam pasar modal itu sebenarnya selain kita pikirin profit adalah kita membatasi risiko kita gitu ya. Mungkin itu teman-teman yang banyak yang mungkin belum ngeh atau banyak yang lupa gitu ya. Jadi selain mikirin cuan, benar kita harus membatasi risiko gitu. Tujuannya kenapa? Biar ya kita bisa puterin lagi lah kalau dalam trading gitu ya. Jadi Betul. misalnya ini di sini, ya udah buang, kita ganti yang lain kayak gitu. Kita coba cari-cari yang mungkin polanya lebih baik, flow-nya lebih baik kayak gitu. Nah, untuk stop loss-nya gitu, sebenarnya paling macam-macam sih. Kadang bisa ada yang 5% gitu ya. Biasanya sih rata-rata segituan lah gitu. Atau ada yang 10% juga bisa. Kurang lebih kayak gitu. Balik lagi, lihat di chartnya sih gitu. Kalau Mm-mm. kita lihat di chartnya, patternnya seperti apa, diusahakan kan kita belinya bahkan bisa mepet support nih gitu ya Ya. istilahnya. Jadi istilahnya kalau jebol support ya udah kita lossnya nggak terlalu gede Mm-mm. kan kayak gitu. Nah, tapi disesuaikan juga nanti nawarnya pun jangan nawar mangga dua gitu. Kadang-kadang supportnya di 400 let's say gitu ya. Foto Di teratus. 10 kan udah syukur lah, udah lumayan. Gitu ya. Jangan teman-teman support 400 nawar di 300 gitu ya. Kalau nggak dapet ya udah nggak dapet gitu kan. Itu kan kadang-kadang terlalu tega gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi gitu aja sih, paling 5-10%. Kalau Mm-mm. misalnya udah patternnya juga udah jelek gitu, udah breakdown, ya udah buang dulu Mm-mm. aja gitu. Nanti kan Waduh, waduh. mungkin saham-sahamnya tuh yang dari flow-nya bagus atau yang memang secara makro lagi mendukung, itu juga bisa kayak gitu. Oke. Mm-mm. Nah, berarti kan harus TK cut loss nih kalau sudah breakout support.
Nah itu banyak yang nggak tega tuh kok cut loss. Ini ada teman kita Kak Daryadi nih, kok rugi 35% diam gitu. Tuan 13% seneng sekali gitu ya. Nah capek kan kayak gitu. Apa eh, nggak tega cut loss malahan ruginya jadi atau voting lossnya jadi besar gitu ya. Heeh, Nah heeh. kok Bener. nggak tega untuk cut loss gitu atau kayak udahlah biarin dulu lah nanti kan akan naik gitu. Mm-mm. Iya, kadang kita kan lebih lebih kita lebih tahan itu nahan loss gitu daripada nahan cuan gitu ya. Betul. Kayak kalau takut buru-buru gitu, takutnya tiba-tiba balik arah lagi nih, Mm, balik loss lagi gitu ya. Itu emang sering kejadian sih, dan aku pun sudah pernah merasakan itu, kayaknya aduh ya, kenapa ya, ya. baru dikit udah dijual aja gitu ya. Tapi ya balik lagi kayak tadi aku bilang, ya terus belajarlah di pasar modal ini gitu. Yang membedakan itu hanyalah kamu masih mau stay di sini, masih beneran mau belajar, atau ya udah cabut gitu loh, Nah, istilahnya sekali jatuh kapok gitu. mm, Bedakan kan itu sebenarnya, Will. mm. Iya sih, memang ya antara masih mau jalanin proses atau ya udahlah bodo amat keluar dari dunia trading ini lah katanya kok susah. Kadang-kadang Ya, gitu. mm, mm, mm. Biasanya kan kok sudah cabut-cabutan gitu kan pasti sudah nggak santai gitu orangnya, sudah nggak tenang gitu. Iya, udah kayak aduh langsung istilahnya kayak yang disalahkan adalah sahamnya nih salah gitu ya. Nah, Sahamnya salah, bandarnya yang salah atau mm-mm, mm-mm. Padahal kemarin kok kita kan salah kok. belajar. Mm-mm. Iya, 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 ya. Memang sih ada pengaruhnya lah itu semua. Tapi kan tetap tanggung jawab di masing-masing kita lah ya, nggak di orang lain gitu. Kalau enggak ya susah juga gitu kalau tanggung jawab keuangan kita dilempar ke orang lain 100% gitu. Betul, betul. Eh iya, memang orang kalau mau apa ya, take full responsibility itu katanya juga susah ya. Itu eh, fenomena atau memang ya secara umum orang-orang ya memang seperti itu tuh kenapa ya kayak sulit untuk terima ya aku salah aku harus belajar lagi gitu lebih gampang untuk nuding-nuding yang lain itu kenapa ya. Mungkin ya itu salah satu sifat dasar manusia Gitu. kali ya, aku. Kayak kita tuh kayak Iya, iya. paling akhir lah pokoknya. Aduh, aku mau yang Hmm, bener aja gitu. iya, iya, iya. Nah, ini ada yang komen nih ya yang sering kejadian itu kan kalau kita lepas malah dia Nah, naik gitu ini iya suka gimana begitu. susah juga tuh itu emosinya dua kali itu sudah aku harus cut loss sakit habis itu setelah sakit cut loss uh, terbang lagi harganya itu pernah ngalamin nggak kak? Oh, pernah banget. Udah pernah berapa kali kayak gitu, terus kayak ya udahlah Berapa belajar juga kan. ya nggak. Kadang Terus kan kenapa? gimana kok ngalamin kejadian yang seperti itu uh, kan nggak enak banget gitu kayak dikadalin sama market maker gitu. Mm-mm, mm-mm. Sebenarnya kok kayak gitu ya kesel sih, pasti kesel gitu kan, pasti Mm-mm, kesel. Tapi baik lagi aku ngeliat kenapa ya, kenapa sih setiap aku jual tuh malah langsung naik gitu. Nah, kadang-kadang kita jual tuh main asal jual, nggak ngeliat chart. Kan suka kayak ya, gitu ya. kadangnya kan. Kadang udahlah, aku udah malas sama saham inilah gitu. Udah jelek lah istilahnya. Udah jelek, buang buang aja. Padahal ternyata pas kalau kalau kita lihat chartnya itu lagi di support kuatnya gitu, lagi Mm-mm, di demand areanya. Jadi no wonder kalau setelah kamu jual dia naik mm-mm, gitu ya. Atau mungkin suka ada yang lihat bid offer juga, bisa baca bid offer gitu. Jadi kadang-kadang kan ada yang dipancing memang buat kita jualan gitu ya, sama sama market makernya gitu ya. Kita kan pasti bisa baca tuh, ya, oh ya, ya. biasanya angkanya kayak gini, mungkin apa bolong isi gitu kan, seperti itu kan kita bisa baca juga kira-kira ini indikasinya kemana nih, harganya bergerak kemana kayak Mm-mm, gitu. Nah kalau udah misalnya kalau teman-teman yang merasa dikerjain gitu, kesel ya kesel gitu, tapi show must go on lah menurut aku ya. Dan ya betul. kalau aku
ya aku apa ya, nggak bisa langsung bilang ya udah teman-teman harus bisa rela dong, nggak gitu kan. Karena aku tahu lah, karena aku pernah di posisi itu dan aku tidak rela Dan gitu kan, nggak rela banget gitu. Tapi eh aku terus bilangin diri aku ya udah pokoknya next time cari yang lebih baik lagi gitu, next time cari yang lebih baik lagi, cari yang lebih baik lagi gitu ya. Dan terus belajar, dan juga saham tuh nggak cuma satu, nggak cuma itu doang gitu, banyak. hanya Di bursa tuh udah berapa sih, 700-800 saham ya gitu kan, ya pada sampai-sampai aku lebih. kayak udah nggak tahu nih saham apa gitu, saking banyaknya itu saham gitu loh. Jadi jangan terpaku sama satu saham aja gitu, coba cari saham lain kayak Hmm, gitu. Mungkin yang cari yang market makernya gocekannya lebih santai gitu ya, kan ada yang ya, bener-bener bisa dibanting ARB mentok, closingan naik, itu ada yang kayak gitu, ada yang diisengin kan istilahnya, ya itu ada. Mungkin kalau habis. teman-teman, mungkin memang kalau teman-teman belum terbiasa, coba cari yang gede-gede dulu deh, saham-saham gede-gede deh, kayak gitu. Hmm, Itu market makernya lebih sopan lah, bisa ya ya dibilang. Ya kan, saham-saham blue chip. Biasanya kalau yang third kan lebih liar kan, Will. ya kan nggak butuh modal yang terlalu besar untuk ngerain harganya. Benar. Kalau saham-saham gede kayak BCA gitu ya, modalnya gede itu, kalau nggak gocek berapa? Iya. Iya, kali cek berapa rumah itu yang harus dikorbanin. Tuh. Eh, Jadi setuju. mulai pelan-pelan trading mungkin dari yang besar-besar dulu lah, 1%, 2% ya udahlah gitu kan, nggak apa-apa, yang penting kan hitung-hitungan belajar kayak gimana gitu. Tuh. Nah, tadi kan Kak Ivi sempat ngomong kalau satu waktu ya, misal sudah jenuh, ya cabut dulu dari market gitu. Benar, benar. Itu kelihatannya penting banget ya, apalagi kalau sudah nggak waras itu mungkin bahasanya. Eh, Kenapa kok harus sampai cabut gitu kan? Kalau orang kerja mungkin di sektor real gitu kan, ya namanya kerja ya, masa aku harus tutup toko satu waktu gitu, nanti kan omsetku berkurang gitu, Mm-mm. logikanya kan seperti. Tapi kalau di dunia trading, kenapa kok harus ada kayak mungkin cuti sebentar supaya tenang gitu? Padahal kan ya kesempatannya kan akan ada terus setiap hari gitu. Mm-mm. Kita sampai harus kesempatan kita untuk trading buat apa gitu? Untuk cabut gitu. Apalagi nggak tenang tuh kan karena ya aku pingin cepet-cepet balikin rugi gitu kan. Mhm, Which mhm. cuman kenapa kok harus cabut duluan Kak ini? Oke, kalau aku ya, dan aku pernah, aku beberapa kali kok kayak gitu. Kadang kalau Hmm, emang lagi suntuk gitu ya, atau memang marketnya, kan kita bisa lihat lah, market itu perputarannya berapa gitu ya. betul. Kalau kayak yang kemarin-kemarin tuh kayak cuma 5T, 6T, itu ngapain gitu maksud aku ya. Kayak Ya, ngapain kita waktu gitu loh, kayak ngulik-ngulik cuman for the sake of, let's say mungkin kayak cuman berapa ratus ribu, berapa puluh ribu gitu kan. Maksud aku better ya udah kita istirahat dulu aja gitu. Toh menurut aku nggak ada salahnya gitu loh istirahat. mm, Gitu, nggak ada salahnya kita istirahat sejenak dari market, jalan-jalan kayak kemana. Toh kemarin-kemarin yang waktu market sepi, aku lihat influencer-influencer tuh beneran Instagram story-nya tuh liburan. Gitu, mereka liburan. tuh nggak sama sekali gitu, karena Ya, mereka buat ngebalancein hidup aja sih, bisa aku bilang gitu ya. Jadi biar nggak suntuk, biar nggak emosi juga gitu kan. hmm, Kalau teman maksain trading, misalnya kayak pasar bearish deh gitu ya, mm, teman-teman maksain trading, ya ngapain juga gitu kan, malah mm, buang-buang duit nggak sih? iya, iya, Atau betul. kayak, atau istilahnya kayak lah cuaca lagi panas, teman-teman maksa pakai baju dingin, yang ngapain juga gitu kan. Ya, pasti nggak nyaman juga itu, Nyaman capek juga juga. toh ya. Jadi kalau ya musim panas ya pakai baju yang lebih santai, yang lebih adem kayak gitu. Hmm. Kita sesuaikan lah kayak gitu. Jadi penting sih untuk ya teman-teman liburan yang nikmatin trading, cuan trading lah gitu. Jadi berasa kayak lu liburan dari mana, dari uang trading gue gitu. Jadi nanti pas balik Itu. banget lagi gitu, terus lebih fresh lah, lebih fresh itu. Jadi teman-teman nyerap informasi juga lebih clear gitu, berita-berita lagi update apa teman-teman ikutin gitu. Itu Mm, sih pentingnya gitu ya, bukannya aku. Tapi kalau teman-teman mau stay di market,
tiap hari ya terserah gitu ya. Tapi dari pengalaman aku, kita coba cari balance-nya deh, titik seimbangnya di mana gitu. Kan istilahnya buat kebaikan teman-teman juga. Atau Mm-mm. teman-teman liburan mungkin bisa cari koneksi lain gitu ya. Siapa tahu nanti kenal si A, si B, si C di market, jadi mungkin bisa dapat insight-insight baru kayak gitu. Kita liburan kan juga nyari insight kan. Betul, betul. Kadang Cari kesegaran lah. liburan tuh bukan bukan kayak bener-bener ya udah nggak nyentuh market lagi apa enggak. Di liburan tuh juga kita ngobrol-ngobrol, kira-kira yang lagi seru apa sih gitu, ada insight baru nggak gitu. Kita kan Iya, kadang emang begitu kita kerjaannya kalau di luar. iya, 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 iya. Mm-mm. Liburan ke alam gitu, narik apa, cari udara segar. Wah, ini biasanya bisa dapat ide-ide. Oh, aku harusnya tradingnya gini, tradingnya Iya, seperti ini. benar, 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 Kita mungkin benar. terbiasa apa ya, terburu-buru gitu, apalagi kalau di kota besar gitu ya, semuanya kayak harus cepet, ini itu, sampai lupa untuk ya duduk diem mikir, Ah, kenapa aku kurang ini kurang itu. Dan menarik yang tadi kayak bilang ya, disyukuri aja profitnya gitu. benar. Kan yang kayak judul hari ini kan yang penting kita happy kan. Kantor Ya kita happy, trading happy, kitanya happy gitu. kalau kitanya happy ya harusnya kantongnya juga ikut happy lah. Nanti Betul. kalau kantong happy, akunya lebih happy lagi, itu siklus yang enak itu. Kantong Semuanya begitu ya. terus itu ya, ideanya gitu lah. Oke, oke. Nah, supaya terus happy nih, kalau menurut Kak Ivi itu kunci supaya apa ya, tetap tenang menghadapi segala macam kondisi market itu seperti apa gitu. Dan kalau sudah bicara tenang kan kita juga bicara ekspektasi. Nah, ngatur ekspektasi supaya lebih tenang itu juga gimana supaya happy terus tuh. Wah, agak agak ini agak berat ya pertanyaannya biar happy terus ya. Iya, Walaupun pasar beres juga tetap happy gitu istilahnya ya. iya. Ada yang nanya Bevin tuh. Oke, biar tetap happy ya. Pertama sih banyakin temen ya, banyakin teman-teman ngobrol di market gitu ya. Mm, Terus I think bisa juga cari kesibukan selain market gitu. Jadi aku mm. bersyukur juga sih aku kan ada kerjaan lain gitu. Sebelumnya aku di pure full di market gitu ya. Tapi Oh, sekarang aku ada kerja juga dan aku ngeliatnya aku mensyukurinya adalah kalau misalnya market lagi gak enak nih Will, aku tuh ada kerjaan lain yang bisa ngilangin shift fokus aku gitu loh. Jadi mm, aku nggak cuman suntuk gitu ya di meja mikirin trading gue kenapa kayak gini ya, kenapa kayak gitu ya. Jadi coba cari kesibukan hobi lain gitu sih biar happy gitu kan. Pokoknya lakuin apa aja lah biar kita tuh nggak terbebani gitu ya ngobrol sama teman-teman yang mungkin William suka sharing sama komunitas-komunitas di Bitrate gitu ya, kan. mentor-mentor di Bitrate gitu ya. Coba obrolin apa kek gitu yang lain gitu. Kadang-kadang kan aku sama teman-temanku juga ngobrol tuh nggak saham mulu Will, kadang-kadang gosip Ya, apa-apa gitu. ya. Kadang-kadang Terus misalnya ya ada penuh. TikTok lagi ada viral apa nih, wah seru deh gitu. Yang penting biar biar berwarna aja lah gitu hidup. Mm, iya, betul betul ya. Mm-mm. Aturlah Bapak, jenuh isinya saham terus saja, hidup kita kan nggak baik gitu. Bener kayak gitu. Kita bahas dulu lah ini pertanyaan dari teman kita Kak Afu Sunaidi ya. Kalau yang tadi ini gimana menurut Kak Ivi? Masih uptrend sampai harga berapa tuh? Bevin ya, bentar. Iya. Nah, teman-teman yang lain kalau bisa mau tanya, Bevin. santai aja kita, ngobrol-ngobrol santai. Mau tanya ini itu ya kita akan bahas bisanya lah. Mm-mm. Oke, Bevin sih masih uptrend ya, masih naik ya. Aku sih nggak muluk-muluk. Mm-mm. Aku sih nggak muluk-muluk. Ini kan kalau menurut aku ya, Mm-mm. dan disclaimer ya, kita Oh ya, disclaimer nih, ya Will ya. Jadi jangan langsung di HK, jangan langsung diapa-apain gitu. Jadi memang posisi sekarang
kan lagi di supportnya nih, gitu ya. Hmm. Lagi di supportnya. Kalau aku sih gak muluk-muluk. Misalnya kalau dia sideways tektokan sampai ya 1530 aja udah oke gitu menurut aku ya, kecil-kecilan aja lah Hmm. gitu. Terus ini kan masih uptrend. Nah, nanti teman-teman lihat lagi deh, dia pokoknya nggak boleh matahin uptrendnya dia gitu. Kalau udah lower channelnya patah ya udah balik arah istilahnya kan gitu. Hmm. Itu mungkin sebentar. Hmm, Jadi kalau pakai 1520 history rewardnya juga cukup bagus sih. Let's say supportnya 1365 1/2 tuh, lebih malah kok harga sekarang ya. mm-mm. Coba aku lihat, coba aku kecilin time frame dulu deh kalau ada sesuatu. Hmm. Hmm. Hmm, oke. Okay. Iya, kalau kayak sebenarnya daerah-daerah sini ya, kalau dia kayak hari ini kan mantul tuh, dia mantul Hmm. A26-nya kan. Maksudnya kalau Ya. ini dia beberapa kali mantul di daerah 13 berapa nih? 1370 gitu ya. Hmm. Nah, kalau kayak gini biasanya kadang aku ngeliatin bid offer juga, Will. Hmm. Gitu. Hmm. Kira-kira di angka tersebut seperti apa? Gitu. Kalau Ya, misalnya ya kayak cuma dikerjain gitu, kita kan bisa masuk nanti TP lagi di atas gitu. Saya tulis tektokan aja. Seperti ya, itu. ya mungkin ya yang penting resistance-nya 1530-an itu dijagain lah. Nggak Iya, muluk-muluk iya, supaya nggak apa nanti eh, berlebihan ekspektasinya kalau jatuh sakit nanti. iya. Kayaknya menurut aku sih masih ada potensi ya, karena aku lihat setiap dia naik itu volumenya lumayan dan turunnya tuh kecil-kecil doang. Gitu. Iya, Jadi ya. buang dikit-dikit aja sih. Hmm. Mm-mm. Nah, itu ada yang tanya lagi nih, tanya emiten VKTR. Ini kelihatannya baru ya. Oh, baru Tapi listingnya. nih, 1 Juni kemarin listingnya. Mm-mm. Satu tuh sekarang harganya. Openingnya waktu IPO berapa tuh? 135 ya. Oke, VKTR ya. Hmm. Sebenarnya belum banyak yang bisa dikomen sih, karena baru kan. Jadi, historinya pun masih dikit gitu. Cuman, kalau kita lihat dari awal IPO itu, hmm, nah gini, sebenarnya kalau saham-saham IPO itu, apa ya, agak beda ya Will pendekatannya gitu. Karena, kalau aku mau bilang, ayo baca prospektus gitu ya, ayo baca fundamentalnya gitu ya. Kalau baca prospektus itu ya pasti pada bagus-bagus lah isinya. Saham-saham IPO ya kan, Ya harusnya gitu gitu dong. Kalau enggak ya dong. mereka. Kan kita mau jual barang harus kasih yang bagus-bagus kan gitu. Jadi Ya, kalau aku bilang harus baca prospektusnya gitu ya, nggak bisa gitu juga. Saham IPO pendekatannya beda gitu kan. Kalau baca teknikal, candle-nya cuma paling baru satu, baru dua. Iya iya. kan susah juga gitu ya. Jadi kalau IPO ini sebenarnya kadang aku ngelihat oh underwriter-nya siapa gitu kan ada beberapa underwriter yang memang terkenal kan Will Nah gitu. itu. Jadi pendekatannya ada dari situ gitu. Kalau VKTR ya gitu deh. Ya, Aku mau ngomong kita komen lah kalau selain mungkin ya kalau komen ngomong lah kalau teman-teman di sini ada yang ngeh gitu ya sama big playernya teman-teman tahu lah harus kayak gimana di VKTR gitu. ya, memang kok sepintas sih ya harga tertinggi selama 2 minggu terakhir ya tertingginya 135, terendahnya 105. Nah range-nya masih di situ. Ya memang kalau IPO sulit juga lah buat kita nganalisa Iya. datanya nggak Heeh. Kita mau tuh. ditanya pun juga mau gimana prospektus pasti bagus padahal cuma satu cuma dua ya nggak Will Tuh, bingung juga tuh. gitu rasanya beda lah deketinnya beda Nah, gitu.
nggak ada datanya, jadi ya pelan-pelan lah cari, malah lebih enak cari saham-saham yang ya sudah ada datanya yang cukup panjang gitu, mungkin Mm-mm. ya, baru PDBA ya dan seterusnya lah. Terakhir nih kita bahas pertanyaannya ya. Satu lagi dari Kak Yakobus Christmas nih. UNIQ, unik, unik, unik. Unik. Eh, unik ya ini. Kelihatannya juga, misalnya sudah cukup lama sih listingnya. IPO tahun 2021 gitu. Unik, Wah, unik. kenapa ini FOMO ya? Nggak usah belilah kode kayak gini. Ngejar atas. Nah, Bener kemahalan ya. atas ya. Kalau mau nunggu nih ya. Hmm, ya sih, sekarang sudah 157. 20 tuh coba 120. Nawarnya kayak gini tawar tega aja gitu. Jadi Nawar TK. kadang kan ada saham yang memang kalau teman-teman lihat, kalau William tahu kan ada saham yang memang rejection ekornya tuh tail tuh bisa panjang gitu ya. Hmm, Kalau yang kayak gitu-gitu nawarnya tegain aja gitu hmm. karena goceknya bisa lumayan Ya mungkin gitu kok. desainer juga kayak gitu mungkin ya. Hmm. Ya, Kok kayak gini kan bisa ke 120, bisa ke 100 bahkan gitu kalau ngeliat hmm, daerah-daerahnya. daerah-daerahnya Sekarang lah ya. kalau riskan lah menurut aku di atas kayak gitu terus udah naik banyak lagi. Gila dari 58 5 ini sekarang udah 157. Hmm, hmm. Udah beggar gitu. Ngapain dikejar, cari aja yang lain. Oke, ya itu eh ya kira-kira tanggapannya seperti itu kali ya. Mm-mm. Ini nggak jam 8.56 soalnya kita kan juga perlu samurai semuanya nih kita hari ini bahas apa aja nih. Ya, mungkin ada kita kalau mau summarize mengenai psikologi trading, mengenai trading supaya tenang, happy, eh, pasti ujung-ujungnya juga ngatur ekspektasi dan eh, ya memang jalani prosesnya gitu dan nggak pusing untuk cepet kaya, entah itu kan investing maupun trading gitu. Juga tadi kan Kak Ivy juga bilang kalau ya kita trader atau investor ya nggak melulu setiap hari pusing-pusing sama chart sama saham saja gitu, kita kan juga Mm-mm. harus nah, kehidupan kita lah, mungkin juga ada kesibukan lain supaya nanti kalau balik trading bisa lebih fresh lagi. Nah mungkin ada closing statement dari Kak Ivi tuh teman-teman, tips-tips atau mungkin pesan-pesan yang penting supaya tradingan teman-teman lebih nyaman dan lebih happy, dan semoga kantongnya juga ikut happy supaya teman-teman juga lebih happy nantinya. Biar Silakan Kak Ivi. biar lebih happy ya. Topiknya hari ini happy-nya 3 kali. Pokoknya Trading happy, happy kantong happy. happy, happy, Hmm. happy, happy. Biar lebih happy sebenarnya um, dibilang nggak usah dibawa pusing juga ya agak susah ya gitu kan sebenarnya. Basically dari journey-nya udah seberapa jauh gitu ya. Yang penting Ya, um, kalau loss gitu let's say ya belajar aja untuk legowo lah gitu kayak udah aja gitu anggap aja uang belajar gitu ya. mm, Terus juga itu apa coba ada komunitas gitu ya. I think itu penting juga sih untuk ada komunitas ya Will ya. ya Untuk ada untuk diskusi. ngobrol-ngobrol gitu. Betul, betul. Istilahnya biar ya ada temen ngobrol lah, ada luapin. Misalnya, aduh, gue baru kelas ini nih segala macam gitu kan. Yang penting kan udah ada yang ngeluapin kan. Ya, Gitu. Jadi betul. biar teman bisa mungkin siapa tahu, iya nih sama nih bro, gue juga baru cut loss gitu kan. Wah sama dong kita cut loss. Kadang-kadang kan suka ada yang kayak gitu kan, sama-sama cut loss. Apa Gitu. untuk sendiri gitu ada yang Iya, diajak yang penting gue mensupport. gak cut loss sendiri kan kayak gitu. Ya, Gitu. Jadi mungkin banyakin teman diskusi juga ya, banyakin teman diskusi. Terus kayak tadi aku bilang jangan terlalu apa fokusnya tuh jangan langsung kayak pokoknya harus cuan gitu. ya, ya, Itu I think salah juga ya kalau kita di market fokusnya tuh cuman pengen cuan enggak gitu. Tapi kita juga ya. belajar, kita cari koneksi kayak gitu sih biar biar tidak terbebani lah, biar
less burden gitu kan di sana gitu. Terus mungkin follow juga, pilih-pilih juga nih teman-teman mau follow siapa aja gitu yang sekiranya mungkin oh memang infonya bagus buat belajar, atau oh ternyata emang pure pom-pom nih gitu ya. Itu nggak usah, maksudnya Iya, nggak betul. usah nggak usah teman-teman pantengin mulu story gitu, yang ada teman-teman stres gitu kan. Hmm, Teman pilih-pilih lah, teman-teman pilih-pilih hmm. baik buat teman-teman tuh yang kayak gimana, kayak gitu. Oke, oke. Mm-mm. Ya, mantap kali ya, Kak Ivi. Thank you untuk waktunya dan juga Oh, thank you waktunya untuk teman-teman Sobat Bitrate yang sudah join di Bitalk kali ini. Nah, ini nggak kerasa sudah jam 9 nih, kita sudah satu iya, jam cepet ya. ngobrol. Ya, psikologi trading ini ya namanya cerita pengalaman, habis itu Seru. seru, Gitu, apalagi Will. Bisa jam lebih. gitu. Nah, iya, sebetulnya sih ya kalau diterusin rasanya masih panjang nih. Tapi ya kita terbatasi oleh waktu, tapi ya ini kita dapat cukup banyak dari Kak Ivi. Thank you untuk sharing pengalaman dan juga tips-tips trading supaya tenang, dan ya semoga happy teman-teman tradingnya dan semoga kantongnya juga tambah happy. Oke, thank you teman-teman semuanya. Jangan lupa ya untuk follow akun Instagramnya Kak Ivi di @apa Kak Ivi? Ivi Cahyadi. Ya, bisa di dan juga follow Instagram kami di @bitrate_area_audition supaya teman-teman juga bisa punya komunitas untuk sharing-sharing saham. Oke, untuk Bitalk malam ini sampai di sini dulu. Thank you semuanya. See you di next Bitalk. Thank you. Thank you. Bye-bye.